Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi Sobat Maestro yang kami sangat kasihi. Bersama saya Pendeta Cucu Elia, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-106 sampai 109. Dan sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga pada sepanjang malam kami boleh mendapat istirahat yang tenang, dan pada pagi ini kami dapat dibangunkan dengan tubuh yang lebih sehat. Dan kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan memulai hidup kami dan mempelajari firman Tuhan, merenungkannya. Kiranya kami diteguhkan dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan saya beri judul Tuhan Tidak Tinggal Diam. Dalam pasal 106 mengawali perenungan firman Tuhan kita, dinyatakan oleh pemazmur tentang perjalanan bangsa Israel ketika bangsa Israel nampaknya tegar tengkuk sebagaimana digambarkan oleh judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab, Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Dalam pernyataan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, bagaimana bangsa Israel dari perjalanannya sebagai satu bangsa yang dibawa keluar oleh Tuhan dari sebuah perhambaan dan perbudakan yang sangat-sangat berat, dan Tuhan melepaskan mereka dan Tuhan menolong mereka keluar dari perbudakan itu. Dan dalam segala perjalanan keluar dari tanah Mesir dan menuju satu tempat yang Tuhan janjikan, satu tempat yang lebih membawa sukacita, kedamaian dan kesejahteraan mereka, tetapi dalam perjalanan mereka yang panjang nampaknya banyak kesulitan-kesulitan, namun Tuhan tetap memberi pertolongan dan memberi keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tetapi mereka kembali jatuh kepada hal-hal yang membuat mereka terus bersungut-sungut dan menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Ketegaran hati Israel inilah yang ditunjukkan oleh penulis Mazmur bahwa nampaknya sudah berulang kali terjadi. Saya ingin bacakan kata atau kalimat itu dalam ayat yang ke-43 Mazmur 106. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Saudaraku sekalian, nampaknya kata atau frase banyak kali itu menunjukkan begitu banyak memang apa yang Tuhan sudah buat kepada mereka ketika mereka menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan tidak tanggung-tanggung apa yang Tuhan lakukan adalah sesuatu yang sungguh ajaib, sungguh di luar dugaan dan pemikiran manusia. Dan harusnya mereka melihat bahwa Tuhan begitu peduli dan melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan sungguh menunjukkan kebaikan kemurahan Tuhan, dan Tuhan selalu siap menolong mereka. Tetapi mereka, sekali lagi, kata itu menunjukkan banyak kali mereka bersikap memberontak dan mereka tenggelam kembali dalam kesalahan mereka. Beberapa kata atau frase detail untuk menunjukkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Di sana disebutkan pada ayat 28 Baal Peor, kemudian disebutkan juga nama Pinehas, kemudian ditunjukkan juga nama tempat air Meriba. Ini menunjukkan bahwa ada
peristiwa-peristiwa yang sangat serius dalam perjalanan mereka, mereka begitu memberontak dan jatuh kembali pada hal-hal yang membuat mereka tidak mempercayai lagi Allah, tidak percaya kepada rencana Allah. Saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidup kita nampaknya demikian seperti yang digambarkan oleh bangsa Israel. Seringkali cerita bangsa Israel adalah cerita kita, saudaraku. Seringkali perjalanan bangsa Israel ada cerita atau perjalanan kita. Oleh karena kita juga sering mengalami mujizat, keajaiban-keajaiban yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain, kita kembali mengeluh, kita kembali tidak percaya pada Tuhan, dan kita khawatir dan bahkan depresi. Sesungguhnya kita dipanggil Tuhan untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan, dan begitu mudahnya perjalanan kita kalau kita mau sepenuhnya percaya pada Tuhan. Dalam ayat yang di awal daripada pasal 106 ini dikatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, sebagaimana judul yang kita buat pada minggu yang lalu, kita mendapatkan judul yang penting dalam kebenaran kita, bahwa Allah itu sungguh amat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, dan dalam kebaikannya Tuhan selalu menolong dan melepaskan kita dari situasi-situasi yang sulit. Lalu dikatakan ayat 2 dan 3, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Tuhan menunjukkan pada kita, sungguh berbahagia mereka yang berpegang pada hukum. Dalam arti bahwa berpegang pada apa yang dinyatakan, diperintahkan Tuhan, itu saja yang diikuti, jangan pernah mengeluh. Karena ketika kita mengeluh dan mempertanyakan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Mereka kembali jatuh pada kesusahan-kesusahan yang seharusnya mereka dapat terhindar. Tetapi akhirnya Tuhan oleh kebaikan kemurahannya mau menolong kembali, sehingga kalimat yang ditunjukkan dalam ayat 43, banyak kali dilepaskannya mereka dari penderitaan dan dari berbagai kesulitan dan bahkan cengkeraman musuh. Tetapi mereka kembali lagi jatuh, kembali lagi mereka mengeluh. Dan sekali lagi saudaraku sekalian, saya rindu kita mendapatkan pelajaran yang baik dari cerita ini, dan kita mendapatkan kekuatan untuk berubah supaya kita tidak jatuh pada hal-hal yang sama, kepada keluhan-keluhan yang sama. Sesungguhnya Tuhan sudah melakukan banyak perkara, banyak kali istilah tadi. Sungguh-sungguh banyak apa yang Tuhan buat untuk kita. Namun saudaraku sekalian, berkaca dari perjalanan bangsa Israel, kita diminta untuk percaya dalam segala perjalanan kita, mempercayakan hidup kita, sehingga kita dijauhkan dari segala khawatir dan rasa takut. Saudaraku sekalian, pada pasal 106 adalah pasal penutup dari jilid yang keempat kitab Mazmur, dan pasal 107 adalah pembuka dari jilid yang kelima, yaitu jilid yang terakhir daripada kitab Mazmur. Dan mungkin kita bertanya sekali lagi, mengapa kitab Mazmur harus dibagi menjadi 5 jilid? Bagi bangsa Israel, kata atau angka 5 gambaran daripada buku atau kitab yang paling penting yang mereka miliki, yaitu kitab Taurat, terdiri dari 5 buku di dalamnya. Maka 5 jilid dari kitab Mazmur adalah penting untuk dibagi 5, karena di dalamnya menggambarkan bagaimana jalan berpikir daripada orang-orang Israel dan tidak kehilangan pandangan tentang kitab sebelumnya. Dan memang kitab Taurat selalu menjadi rujukan supaya umat Tuhan kembali pada pengajaran yang sebelumnya, yang adalah kitab yang sesungguhnya diilhami oleh Tuhan yang pertama kali muncul. Saudaraku sekalian, dalam pasal 107 kita mendapatkan satu pelajaran yang lain, yakni di mana pasal 107 ada kalimat atau frase yang menarik buat kita.
Ada 4 bahagian daripada pasal 107, yakni disebut dengan ada orang-orang. Ada istilah yang muncul 4 kali dalam pasal ini. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Dalam pasal 107 ayat 10, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Lalu ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan yang keempat, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Saya lihat bahwa perkataan ini tidak muncul begitu saja. Tentu ada merupakan sebuah puisi yang menarik. Ada orang-orang yang digambarkan sama seperti pada pasal 106, bahwa dalam perjalanan hidup kita digambarkan seperti mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Lihat saudaraku sekalian, Tuhan memberikan gambaran melalui kitab Mazmur, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, dalam arti bahwa ada orang-orang yang mengalami banyak kesulitan di padang belantara. Gambaran padang belantara, saudaraku sekalian, bagi saudara yang belum pernah, seperti juga saya belum pernah berada di padang belantara, gambaran yang mengerikan sesungguhnya. Tidak ada tempat berteduh, panas sekali, tidak ada air. Jadi sesuatu yang sesungguhnya menuju kematian, tanpa menuju satu tempat yang tidak jelas arahnya kemana. Di kiri, kanan, depan, belakang semua terlihat putih, pasir semua. Dan di bawah siap malapetaka yang lainnya, karena ada ular tedung yang siap juga memakan kita. Jadi menggambarkan orang yang mengembara di padang belantara, ada satu situasi yang sulit sesungguhnya. Tetapi sekali lagi, saudaraku sekalian, digambarkan bahwa mereka lapar dan haus, tetapi Tuhan menolong mereka yang berseru kepada Tuhan. Dan perikop itu juga ditutup dengan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Dan kata bersyukur pada Tuhan itu juga sama menutup daripada perikop yang lain, yang saya sebut tadi, ada orang-orang yang duduk dalam gelap. Tapi kemudian dia tutup dengan kata mereka bersyukur kepada Tuhan. Memang bagian yang kedua dikatakan ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Saudaraku, ada orang-orang yang memang dengan segala kekhawatirannya, dengan sengaja bahkan menjauh dari Tuhan, dan mereka duduk dalam gelap dan kelam hidup mereka. Dan mereka sengaja bahkan memberontak pada perintah-perintah Tuhan. Namun sekali lagi saudaraku sekalian, Tuhan menjangkau mereka. Ketika mereka berseru mau kembali pada Tuhan, dan Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka. Ayat 13, Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Lalu ayat 15 katakan, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya. Pada perikopnya yang ketiga juga ada orang-orang, sekali lagi ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Saudaraku sekalian, adakah di antara saudara dan saya tidak pernah mengalami sakit? Tentu saudara dan saya pernah mengalami sakit, dan ada beberapa di antara kita, pendengar saudara sekalian, yang sekarang ini juga mengalami sakit yang sangat serius. Dan sekali lagi saudaraku sekalian, mungkin kita merasa disiksa, dan oleh sebab kesalahan-kesalahan kita. Apakah Tuhan salah mengatakan bahwa itu oleh karena kesalahan kita? Seringkali saudaraku sekalian, sakit itu oleh karena kelalaian kita. Pengetahuan kita kurang, dan bahkan setelah pengetahuan kita bertambah pun kita tidak hidup sesuai dengan pengetahuan yang baik. Maka saudaraku sekalian, benar kata Tuhan, kita sakit oleh karena kesalahan kita, oleh karena kelakuan kita.
Tetapi saudaraku sekalian, ketika kita menyadari dan kita berseru kembali, ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Luar biasa. 3 bahagian kita bacakan, dan 3 bagian juga mengatakan, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya. Pada perikop yang keempat juga kalimat yang mirip dengan itu. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Pada bagian yang keempat ini, saudaraku sekalian, menggambarkan orang-orang yang mungkin awalnya dekat dengan Tuhan dan mereka hidup bersama dengan Tuhan, tetapi ada banyak tantangan-tantangan dalam kesulitan dalam kegiatannya, sehingga mereka jatuh juga, dan Tuhan juga kembali menolong mereka. Dan ayat yang ini pun sama, perikop ini diakhiri dengan biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, ayat yang ke-31, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi saudaraku sekalian, begitu luar biasa. Pasal 107 merupakan pembuka daripada jilid yang terakhir, jilid yang kelima dari kitab Mazmur, menggambarkan bagaimana orang bisa jatuh, mengembara dan sebagainya perjalanan hidup mereka, tetapi ketika berseru pada Tuhan dan Tuhan menolong menyelamatkan mereka, dan kita dituntun untuk bersyukur pada Tuhan. Ayat yang terakhir dari pasal itu mengatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kita diajak untuk bersyukur, saudaraku sekalian. Bersyukur adalah sungguh indah, karena itulah cara bagaimana kita memahami, mengerti bahwa Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat kita. Pasal yang terakhir dari perenungan kita, yakni pasal 109, yang merupakan bagian yang saya beri, merupakan judul kita pada perenungan kita. Ya Allah, pujianku, janganlah berdiam diri. Tuhan tidak berdiam diri, saudaraku sekalian. Walaupun dalam doa ini diminta Tuhan jangan berdiam diri, ya kita penulis juga merasa bahwa Tuhan seperti seolah-olah berdiam diri. Sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri. Mengapa? Dalam ayat yang kedua, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Jadi pada pasal ini menggambarkan ada banyak orang di sekitar hidup penulis ini, disebut sebagai Mazmur Daud ini. Jadi artinya ini Daud yang sedang menunjukkan keluh kesahnya. Lihat Tuhan, ada banyak orang berbicara jelek terhadap aku, berbicara berdusta terhadap aku, dan mereka dustanya menekan aku. Ya, jadi saudaraku sekalian, perkataan-perkataan orang lain yang menekan dia adalah dusta seluruhnya. Dia merasa difitnah oleh orang lain. Dan Raja Daud sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan berdiam diri. Tetapi saya ingin mengatakan, sesungguhnya Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang terjadi, dan Tuhan sedang bekerja. Dan sebagaimana ditunjukkan pada pasal-pasal sebelumnya, Tuhan selalu melakukan pekerjaan yang luar biasa di luar pengetahuan kita, di luar yang kita minta, bahkan melebihi daripada yang kita minta. Saudaraku, ketika saudara juga menghadapi situasi seperti juga Daud ini, sesungguhnya ada banyak orang-orang yang mungkin sekalipun kita melakukan kebaikan, sekalipun kita melakukan hal yang di mata dalam pandangan kita itu sesuatu yang baik, tetapi ada banyak orang mencemooh apa yang kita lakukan dan berkata buruk terhadap kita. Tetapi kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan Tuhan, sekalipun kita ada banyak orang yang mendakwa kita. Saya ingin baca ayat 20 dan ayat 29. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang-orang
yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Ayat 29. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Saudaraku sekalian, itulah doa Daud, ya, sebagai kerinduannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia dan mengizinkan orang-orang yang telah mendakwa dia, orang-orang yang telah menfitnah dia, mengalami hal-hal yang buruk dan menjadi pelajaran buat mereka. Dan bila mana saudara mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh penulis Mazmur ini, merasa difitnah dan memang sungguh difitnah, dan banyak orang berkata buruk terhadap kita, padahal kita tidak melakukan hal seburuk itu, maka sesungguhnya kita sedang diajar melalui ayat-ayat firman Tuhan ini. Sungguh Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu, Tuhan tidak diam, dan Tuhan sedang menyelamatkan kita, dan Tuhan sedang melakukan yang terbaik buat kita, dan sesungguhnya Tuhan sedang berdiri di sebelah kanan kita, dan kita sedang menunggu bagaimana Tuhan melakukan pertolongan dan hal yang terbaik buat kita. Sebagaimana dikatakan ayat yang terakhir, ayat 30 dan 31, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Tuhan kiranya menolong kita dan berkati kita melalui pengajaran kitab Mazmur ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di sorga, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh diteguhkan untuk hidup berjalan dalam jalan Tuhan, sekalipun ada banyak dusta, fitnah, dan tekanan dari orang-orang di sekitar kami. Namun biarlah Tuhan, iman kami tetap kepadamu, dan kami percaya dan mempercayakan hidup kami pada Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala khawatir dan rasa takut. Tuhan berkenan memberkati kami, teguhkan kami, iman kami, dan demikian juga Tuhan menjamah saudara kami yang sedang dalam pengalaman sakit. Berikan mereka kekuatan dan iman untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan lakukan. Berkati Tuhan sepanjang hari Sabat ini, agar kami boleh berbakti, bersyukur pada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.